Nah, dalam perhitungan PPh pasal 21 itu terdapat komponen-komponen yang bisa menambah penghasilan dan juga yang bisa mengurangi penghasilan. Yang pertama, kita akan bahas dulu mengenai premi asuransi. Premi asuransi ini dalam Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 6 dan 9 terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian. Ketentuannya adalah jika premi asuransi dibayar oleh pemberi kerja atau dibayar oleh perusahaan, maka preminya dihitung sebagai penambah bagi penghasilan WP yang bersangkutan. Tapi kalau misalnya si premi asuransinya dibayar oleh wajib pajak atau dibayar oleh karyawan sendiri, maka preminya tidak berpengaruh pada perhitungan PPh pasal 21. Jadi nanti kalau ketemu soal atau someday ketemu kasus ada pembayaran premi asuransi jaminan kecelakaan kerja, kesehatan, dan kematian, jika dibayarkan oleh pemberi kerja maka itu menambah penghasilan ya. Tapi kalau misalnya dibayar oleh wajib pajak sendiri atau dibayar oleh karyawan, maka itu tidak berpengaruh terhadap penghasilan. Selanjutnya adalah tarifnya. Tarif premi asuransi ini bermacam-macam, dari kecelakaan kerja, kematian, dan kesehatan. Anda bisa baca sendiri nanti di slide-nya ya, karena ini hanya keterangan. Jadi saya tidak perlu membacakan repot-repot karena Anda pasti sudah bisa membacanya sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah iuran pensiun. Nah, iuran pensiun menjadi faktor dalam penghasilan. Faktor dalam penghitungan penghasilan PPh pasal 21. Besarnya iuran pensiun yang dibayarkan oleh wajib pajak yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto. Tapi setinggi-tingginya adalah 2.400.000 setahun atau 200.000 sebulan. Kemudian, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dibayar oleh pemberi kerja tidak termasuk pengurangan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Nah, mengenai iuran pensiun ini, jika iuran pensiunnya dibayar oleh karyawan atau wajib pajak orang pribadi, maka boleh dikurangkan terhadap penghasilan dengan syarat nilainya 5% dengan nilai maksimal 200.000 per bulan dan 2.400.000 per tahun. Tapi kalau iuran pensiunnya dibayarkan oleh pemberi kerja atau oleh perusahaan, maka tidak termasuk pengurang atau tidak diperhitungkan terhadap penghasilan ya. Selanjutnya adalah iuran jaminan hari tua. Iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dibayar oleh wajib pajak menjadi pengurang dalam penghasilan yang PPh pasal 21. Tetapi kalau iuran tunjangan hari tuanya dibayar oleh pemberi kerja tidak termasuk pemotongan dalam penghasilan PPh pasal 21. Ini hampir sama kayak iuran pensiun ya. Kalau iuran jaminan hari tua ini jika dibayar oleh wajib pajak maka akan mengurangi penghasilan. Tapi kalau misalnya dibayar oleh perusahaan atau pemberi kerja maka tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap penghasilan. Selanjutnya adalah biaya jabatan. Biaya jabatan ini adalah biaya yang diperkenankan untuk mengurangi penghasilan oleh pemerintah karena kita bekerja pada suatu instansi atau melakukan pekerjaan bebas. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 6 juta per tahun dan 500.000 per bulan. Ingat ya, kalau biaya jabatan itu biasanya tidak dituliskan dalam soal. Jadi biaya jabatan itu otomatis harus kita hitung. Ketika kita bekerja pada suatu instansi atau ketika kita melakukan pekerjaan bebas, baik itu jasa, misalnya mau berdagang atau misalnya melakukan pekerjaan jasa atau menyelenggarakan kegiatan, maka kita diberikan hak untuk mengurangi penghasilan bruto berupa biaya jabatan. Biaya jabatan itu nilainya adalah 5% dari total penghasilan bruto dengan nilai maksimal 500.000 sebulan dan 6 juta setahun. Jadi kalau misalnya nanti biaya jabatan kita setelah dikalikan 5% dikali penghasilan bruto adalah 700.000, maka yang dikurangkan hanya boleh 500.000, bukan 700.000 sebulan, karena kan nilai maksimalnya adalah 500.000. Nah, selanjutnya elemen pengurang dalam perpajakan adalah PTKP. PTKP ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama adalah untuk WP sendiri sebesar 54 juta, untuk status kawin 4.500.000, untuk tanggungan per orang dengan jumlah maksimal 3 orang tanggungan adalah 4.500.000. Kemudian PTKP bagi istri yang penghasilannya digabung adalah 4.500.000. Contoh, saya bekerja pada suatu perusahaan, status saya adalah belum menikah, maka PTKP saya adalah hanya berhak untuk WP sendiri sebesar 54 juta pengurangnya. Misalnya saya bekerja di suatu perusahaan, status saya adalah menikah dan memiliki anak 1, maka PTKP saya yang diperkenankan adalah yang pertama WP sendiri sebesar 54 juta, kemudian karena menikah dikenakan PTKP status kawin sebesar 4.500.000, dan karena punya anak 1 maka juga dikenakan PTKP tanggungan sebesar 4.500.000. Bagaimana jika anak saya 5? Nah, maksimal tanggungan untuk anak atau untuk tanggungan keluarga sedarah 1 derajat itu hanya 3 orang. Meskipun kita punya anaknya 5 misalnya, yang bisa ditanggung dalam perpajakan hanya 3 orang. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa difahami ya.